Guys, ternyata Samsung Galaxy A24 udah rilis loh di Vietnam. Udah banyak juga nih yang bahas, khususnya sama beberapa KOL di Vietnam. Kira-kira peningkatan apa aja ya yang dibawa sama Samsung Galaxy A24 ini guys? Biar nggak penasaran, mending tonton video ini sampai habis ya. Tapi gue disclaimer dulu nih, kalau video ini bukan hasil review kita pribadi ya bro. Tapi gue ngumpulin informasi dari beberapa sumber ataupun KOL luar yang sudah terlebih dahulu nih melakukan review dari Samsung Galaxy A24 ini. Oke, kita bahas mulai dari desainnya dulu ya. Samsung Galaxy A24 ini punya dua varian warna. Jujur sih, kalau dilihat sekilas, warna yang lime greennya itu mirip banget loh sama A54 atau A34. Selain itu, material yang digunakan juga plastik ya di seluruh bodinya. Dan untuk back covernya ini punya desain yang glossy kalau kena sinar guys. Nah, untuk kamera belakangnya, Samsung tuh nggak kasih modul kamera belakang, jadi mirip sama A14. Jujur sini ya, desain Samsung Galaxy A24 emang kayak perpaduan antara A34 dan A14 gitu gak sih? Kalau dari feels genggamannya sih mirip A14 ya, tapi kalau secara looks, ini memang mirip banget sama A34 guys. Nah, untuk urusan layarnya, Samsung Galaxy A24 punya layar seluas 6,5 inci yang terbilang sedikit mengecil kalau kita bandingin sama A14 4G dan Galaxy A34. Tapi Galaxy A24 ini pakai panel layar Super AMOLED ya dengan resolusi Full HD+, dan untuk refresh rate-nya ini di angka 90 Hz. Artinya secara spek, Galaxy A24 tuh nggak jauh beda ya sama Galaxy A34. Cuman beda di refresh rate-nya aja nih. Karena Samsung Galaxy A34 itu udah punya refresh rate 120 Hz. Tapi menurut gue sih ya, layarnya tuh nggak kelihatan luas sih, karena bezel dari Samsung Galaxy A24 ini tergolong masih tebel bro. Jadi screen to body ratio-nya itu cuma ada di angka 82% aja. Tapi gue nggak mempermasalahkan lah. Soalnya layar Full HD Plus dan refresh rate 90 Hz itu cukup banget kok buat memenuhi kebutuhan gue. Khususnya nih buat main game. Next kita bakal bahas sektor dapur pacunya. Kali ini Samsung menggunakan chipset Helio G99 dengan fabrikasi 6 nanometer. Dari chipsetnya sih, gue bisa bilang ini meningkat ya. Soalnya Galaxy A14 4G itu cuma pakai Helio G80 loh. Dan fabrikasinya cuma 12 nanometer. Ini kenapa gue juga bandingin sama Galaxy A14 yang 4G ya. Karena Samsung Galaxy A24 ini juga sama-sama punya konektivitas yang masih 4G guys. Nggak apa saja gitu kan ya kalau kita bandingin sama Samsung Galaxy A14 yang 5G punya. Karena doi pakai Dimensity 700. Walaupun clock speednya ini sama ya kayak Helio G99 bro. Dari beberapa sumber untuk pilihan internal storage-nya, Galaxy A24 ini cuma punya satu varian aja, yaitu 128GB. Sedangkan buat pilihan RAM-nya ada di angka 6GB dan juga 8GB. Tapi slow kok, lu bisa upgrade nih pakai memori eksternal sampai 1TB. Gue pun sempet ya nyari hasil benchmark dari Samsung Galaxy A24 ini. Dan ternyata doi itu bisa dapetin skor AnTuTu benchmark di angka 361 ribuan poin loh. Dan kalau kita bandingin lagi nih sama Samsung Galaxy A14 yang 4G punya, doi cuma dapat skor di angka 100 ribuan aja. Jadi menurut gue ini lumayan meningkat lah. Kalau soal performa gamenya, ngelihat dari Bytes Unlock waktu nge-review smartphone ini guys, dia bilang tuh kalau doi udah ngetes main game CODM selama 30 menit tiap harinya. Terus dia juga nggak nemuin nih masalah sama sekali waktu main game. Untuk suhunya pun dia masih ngerasa nggak terlalu panas lah walaupun mainin game berjam-jam. By the way, buat mendukung performanya tadi, Samsung Galaxy A24 ini dibekali dengan baterai 5000 mAh bro, yang support juga sama teknologi 25 watt adaptive fast charging. Jadi perpaduan baterai dan chargingnya ini gue bilang masih B aja sih. Kayak handphone-handphone di kelasnya lah. Malah ada yang lebih bagus nggak sih bro? So gimana nih soal kameranya? Ya kayak yang lo lihat ya, Galaxy A24 ini udah punya 3 konfigurasi kamera belakang. Yang mana main kameranya itu punya resolusi 50MP. Kemudian ada 5MP nih ultra wide kamera dan 2MP makro kamera. Yang bikin gue seneng sih ya, kamera utamanya tuh udah ada OIS-nya guys, yang bikin tetap stabil nih waktu ngerekam video. Buat hasil fotonya sih, gue ngerasa ini kayak B aja gitu gak sih bro? Seperti handphone Samsung kelas 3 jutaan lainnya. Walaupun kalau kita lihat secara detailnya sih, ini lumayan cukup bagus dan detail ya. Tapi ya gue nggak bisa menilai terlalu dalam nih. Nah buat kamera depannya, Samsung tuh kasih lensa wide 13MP dan bisa ngerekam Full HD 30fps. Standar aja lah bagian ini pokoknya. Oke, setelah panjang kali lebar, kira-kira berapa nih harganya? Kalau yang gue lihat sih dari Kompas.com, ini menurut rumor yang beredar ya, kalau Samsung Galaxy A24 ini dibanderol sekitar 200 euro. Atau kalau kita konversi nih, sekitar 3,2 juta rupiah. Harga ini tentunya mirip ya sama Samsung Galaxy A23 varian 6 per 128GB waktu pertama kali rilis tahun 2022 guys. Kalau misalkan ini handphone masuk Indo nih dengan spek yang kayak gue sebutin tadi, kira-kira worth it nggak sih guys? Tapi semoga aja harganya bisa lebih murah ya. Bewok pamit, assalamualaikum guys.